Sebelumnya, Mr. Tukul berkutat pada fenomena mistis yang terjadi di desa adat Sanggulan. Sebuah mitos larangan memakan buah jukut timbul atau dikenal sebagai buah keluih. Bagi warga yang secara sengaja memakan jukut timbul akan terkena suatu malapetaka. Biasanya mereka akan mengalami gejala meriang, pusing, sakit perut, hingga mual-mual misterius. Anehnya, sakit yang didiagnosa sebagai penyakit lahiriah ini tak bisa disembuhkan oleh pendekatan medis. Ternyata mitos itu berakar dari kutukan yang dilontarkan oleh sesosok raksasa jahat. Sosok yang digambarkan menyeramkan itu sering mencuri penari rejang yang notabene merupakan gadis-gadis belia. Tak ada satupun senjata yang bisa mengalahkannya. Konon setelah menyadari kesalahannya, raksasa ini pun memberitahu kelemahannya pada warga desa. Ia hanya bisa kalah oleh batang jukut timbul. Dari peristiwa tumbangnya makhluk yang digambarkan memiliki perawakan tinggi besar itulah, sosok ini lantas menebar kutukan. Barang siapa warga Sanggulan memakan buah timbul, maka akan terkena suatu malapetaka. Perjalanan tim Mr. Tukul pun mengarah pada Taman Peneduhan. Sebuah taman yang ditujukan khusus untuk roh-roh para penari rejang. Sosok-sosok penari itu seperti masih dihinggapi rasa penasaran. Konon mereka bisa berubah menjadi sosok wanita menyeramkan. Katakanlah sosok yang menyerupai sundel bolong. Sosok khas dengan lubang menganga di bagian punggung. Warga sering memergoki sosok-sosok ini bergelantungan di antara pohon besar. Seolah mereka belum terima bila energinya telah dimanfaatkan sang raksasa sebagai sumber kekuatan. Monggo, sini. Luar biasa nih, energinya kuat sekali ini ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah berada di tempatnya apa nih? Namanya Taman Puranya. Taman Puranya nih. Nah, Pak Made nih, cerita mistis apa nih yang ada di sini? Di sini dibikin taman tempat bermainnya anak-anak yang itu seperti tadi itu roh-roh dan rejang tuh. Ya, gitu. Dibikin istilah ini khusus tempat bermainnya. Kadang-kadang makhluk lain dan kecil juga yang telanjang itu, seperti tuyul juga sering lewat sini. Tapi Mbak Rida penerawangan sangat luar biasa sekali. Sebelum kita tadi sambil jalan ke sini udah bercerita bahwa di sini banyak makhluk-makhluk kecil. Dan kebanyakan usianya masih belasan tahun yang nari-nari. Nah, Mbak Rida, apa benar? Mungkin sudah melihat. Jadi begini Mas, kalau saya lihat tadi kan kalau kata Bapak itu kan penari rejang ya. Kalau saya melihat ini, saya nangkap dua sosok penari rejang di sini. Beliau itu masih kecil Mas. Maksudnya mungkin dibilang perawan karena saya pikir kan mungkin kisaran remaja gitu. Tapi kalau saya lihat di sini posturnya lebih kecil. Di bawah itu. Jadi dia posisinya tuh bergantung, rambutnya panjang ke bawah, kakinya di atas, tangannya begini. Seperti kayak kelelawar ya. Baru diomongin angin udah bertiup kencang sedikit, menggambarkan iya dia mengatakan. Nah, bener nggak di sini pernah ada sosok wanita yang maaf nih menyeramkan? Ya. Karena di sini yang putih berong itu, ya di sana mandi dia. Ada itu tempat Beji namanya. Dia mandi siangnya. Ada orang yang lewat dipanggil disuruh, gosokin sabun, terus baru sampai sini orangnya kelihatan cantik, di belakangnya dia borong itu namanya apa? Itu sundel bolong. Apa benar nih Mbak Rida mungkin bisa melihatnya? Sosok itu perwujudan penari kok? Ya. Kalau yang bisa saya simpulkan, enggak, kalau yang saya lihat di sini, saya bisa simpulkan itu sosok penari karena saya melihat pakaiannya kemben hijau kuning.
kemben hijau kuning seperti ini, dan di rambutnya masih ada bunga seperti apa? Bunga warna putih, Pak. Iya. Bunga seperti warna putih. Hijau memang itu simbolnya hijau. Maka saya pakai hijau ini dia. Nah, Mbak Rida mungkin mediasi untuk ngorek informasi yang ada energi di sini. Monggo silakan. Ini sosoknya di sebelah sini. Ini. Persis. Satu, Dia menuruni. 2, 3, banyak. Turun Mas, sudah di bawah. Dia menuruni anak tangga satu persatu. 2, 3. Satu orang. Berapa? Satu orang. Satu orang nggak bisa. Satu orang. Berpakaian seperti penari gitu ya. Pemirsa, Mbak Rida lagi komunikasi. Menari pemirsa, gerakan-gerakan seperti gerakan laki-laki. Emang narinya gini ya, Pak? Begitu betul. Wah, kira-kira pesaingannya nih Adek. Rida dirasuki energi sesosok penari rejang yang dahulu pernah diculik oleh sang raksasa. Kita berharap melalui mediasi ini tim menemukan setitik informasi mengenai sang raksasa tersebut. Bisa. Nah, dia mau bicara juga ya. Tolong kasih tahu namanya, terus dijelasin. Bisa. Saged. Oh, benar-benar. Oh, saged. Seperti ini ya, Pak? Pak Ade ya? Kadang-kadang dia anak kecil kan takut bicara dia, apalagi dilihat orang banyak. Oh, gitu. Gimana kita dinetralisir dulu, terus diajak ngobrol. Bahasa Bali, Pak? Mau? Ada yang mau disampaikan? Nggak ngerti. Terlambat kita. Nggih, siro nggih jalan pedasaran, silakan nggih. Lurus. Dia bisa netralisir sendiri. Ya. Air. Sejenak Rida kehilangan kesadaran. Tubuhnya seketika melunglai. Namun sesaat kemudian ada semacam energi yang merasuk lagi ke badannya. Sepertinya ada sosok lain yang ingin merenggut alam bawah sadar Rida. Tapi kan Mbak Rida maksudnya mediasi. Saya pikir itu hanya nanti Mbak Rida cuma mediasi terus Mbak Rida bisa bercerita. Nggak taunya Mbak Rida itu tiba-tiba bisa menari. Padahal Mbak Rida basic narinya kan nggak ada itu. Iya kan? Nah terus akhirnya Mbak Rida jatuh, kita terlambat untuk menghalangi. Tapi saya mohon maaf. Enggak apa. Ini Pak, jadi itu kalau gini yang saya rasakan, saya mengalami dua sisi. Jadi mungkin yang pertama itu saya ada 2 orang yang masuk ke saya karena pengalaman saya waktu itu saya melihat 2 sosok gitu loh. Jadi yang pertama ini yang kecil ini ya Pak, apa namanya Suketi. Ya. Apa sih? Itu namanya itu nama orang juga, mungkin nama orang yang korban dulu mungkin begitu. Ya masih dia ingat dengan namanya. Zaman dulu mungkin udah lama. Nah, Terus habis itu saya mungkin anaknya masih kecil Pak, jadi kalau saya tanya pun agak susah berdialognya. Jadi sepertinya bahasa Indonesianya pun belum ya, jadi sayanya yang nggak ngerti. Cuman tahun itu mungkin bisa ditangkap. Itu kayaknya masih belasan deh, masih sekitar 14 13 tahun, 14 15 ya. Memang itu udah kalau benar-benar rejang, nggak boleh yang dewasa. Perawakannya kurus Pak, kecil, tangannya kecil banget.
Masih ada ya? Masih ada katanya. Masih ada katanya.